Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kinayah. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, memahami pengertian kinayah. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh-contoh kinayah. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat yang mengandung kinayah. Kemudian yang terakhir adalah membuat peta konsep tentang kinayah. Nah, inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu kinayah? Apa itu kinayah? Nah, dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah, kinayah adalah lafzun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian lazimnya atau pengertian yang lazim di masyarakat, kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat. Tetapi dapat juga dimaksudkan untuk makna asalnya atau makna hakiki atau makna asli. Nah, dari definisi ini dapat kita pahami bahwa kinayah adalah semacam kiasan, sama seperti majaz dan isti'arah ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Bedanya ya, perbedaan antara kinayah dengan majaz dan isti'arah, bedanya adalah ungkapan kinayah ya, ungkapan kinayah ini dapat diartikan secara hakiki ya. Kalau majaz dan isti'arah itu maknanya majazi, bukan makna yang sebenarnya. Nah, kalau kinayah ini dapat diartikan secara hakiki ya, walaupun yang dimaksudkan adalah makna majazi atau makna kiasannya. Nah, selain itu, kinayah juga tercipta berdasarkan kelaziman ya, kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat. Contoh, oke, kita lihat contohnya. Alqa fulanun asahu. Si fulan telah melemparkan tongkatnya. Nah, pada kalimat ini ya, dalam ungkapan ini dapat diartikan secara hakiki. Si fulan memang benar dia melemparkan tongkatnya. Udah nggak dipakai tuh tongkatnya. Tapi bisa juga kalimat ini atau ungkapan ini diartikan sebagai makna majazi, diartikan sebagai makna kiasan, yaitu kelaziman di masyarakat dari melemparkan tongkat ya. Masyarakat Arab ya, masyarakat Arab mengartikan melempar tongkat itu maksudnya adalah si fulan sudah tidak berpergian lagi, udah nggak pergi jauh-jauh lagi. Atau bisa juga diartikan sebagai si fulan itu sudah pensiun atau sudah tinggal di kampung halaman, sudah tidak pergi lagi karena si fulan telah melemparkan tongkatnya. Nah, inilah yang disebut dengan kinayah. Dapat diartikan secara hakiki, makna sebenarnya ya, melemparkan tongkat. Dapat juga diartikan secara majazi, secara kiasan. Maksudnya si fulan sudah tidak pergi jauh-jauh atau si fulan sudah pensiun. Atau contoh di dalam bahasa Indonesia, misalnya
eh, Taufik Hidayat, dia telah menggantung raketnya. Nah, dalam kalimat itu ya, Taufik Hidayat telah menggantungkan raketnya, itu dapat diartikan secara hakiki, benar-benar dia menggantungkan raketnya. Bisa juga diartikan majazi, secara kiasan. Maksudnya Taufik Hidayat sudah pensiun ya, sudah tidak mengikuti turnamen bulu tangkis lagi. Atau contoh lain misalnya Zinedine Zidane ya, telah menggantungkan sepatunya. Maksudnya sudah pensiun, sudah tidak ikut pertandingan sepak bola. Nah, itu adalah contoh dari kinayah. Kita lihat contoh lain, huwa kathirur romad. Ya, dia adalah orang yang banyak abunya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini orang bersifat pemurah. Apa hubungannya banyak abu dengan pemurah? Nah, dalam kelaziman masyarakat Arab, dalam tradisi atau kebiasaan di masyarakat Arab, orang yang banyak abunya itu ya berarti dia orang yang pemurah. Kenapa? Karena orang yang banyak abu pasti dia banyak membakar kayu. Ya, orang yang banyak membakar kayu pasti dia banyak memasak. Ya, orang yang banyak memasak pasti dia banyak tamunya. Nah, karena banyak tamunya, kemudian dia masak, berarti orang itu banyak sedekahnya. Makanya disebut dengan pemurah. Ya, karena banyak masak, maka di rumahnya banyak abunya. Makanya huwa kathirur romad ini bisa diartikan sebagai makna sebenarnya, yaitu memang benar ya, banyak abu di rumahnya, dan bisa juga diartikan sebagai makna majazi, yaitu orang itu adalah orang yang pemurah. Ya, ini adalah contoh dari kinayah. Atau dalam syair lain disebutkan huwa tawilun najjad. Ya, dia itu adalah orang yang panjang sarung pedangnya. Nah, di sini bisa diartikan hakiki, ya emang benar sarung pedangnya itu panjang. Bisa juga diartikan sebagai makna yang majazi, bahwa orangnya adalah tinggi, jangkung. Karena orangnya tinggi, maka ya sarung pedangnya juga panjang. Nah, itu adalah contoh dari kinayah. Kemudian kita coba lihat contoh kinayah di dalam Al-Quran. Contohnya adalah wamro'atuhu hamma latal hatab. Ini di dalam surat Al-Lahab. Artinya, dan begitu pula istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Nah, pembawa kayu bakar ini ya, dalam tradisi Arab, dalam kelaziman masyarakat Arab, adalah kinayah bagi penyebar fitnah. Ya, istri Abu Lahab disebut sebagai pembawa kayu bakar karena selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukan atau menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, inilah yang disebut dengan kinayah, pembawa kayu bakar. Atau di dalam bahasa Indonesia ya, hampir sama ya, pembawa kayu bakar disebut dengan apa? Misalnya ada orang yang suka provokasi ya, ngompor-ngomporin orang, nah disebut kompor. Ya, kok disebut kompor ya? Karena kebiasaan orang di Indonesia menyebut orang yang suka provokasi disebut dengan kompor. Ya, bikin panas. Itu namanya kinayah. Kita lihat contoh lain di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum." Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat munkar, melarang berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan mereka. Nah, kata mereka menggenggam tangan mereka, ya, wa yaqbiduna aydiyahum, ini dapat diartikan sebagai makna hakiki, ya, menggenggam tangan
ngepel ya, bahasa Indonesianya ngepel. Nah, dapat juga diartikan sebagai makna majazi, makna kiasan, yaitu artinya adalah orang tersebut pelit atau kikir ya. Sering kan kita dengar, wah si fulan orangnya suka ngepel. Ngepel itu menggenggam tangan, maksudnya adalah kikir atau pelit ya. Itu adalah contoh dari kinayah ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi kinayah. Kita bisa diskusikan lebih lanjut di timeline kelas. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.